Sekolah ini sudah 10 tahun tidak ada guru perempuan. Tapi hari ini sekaligus datang 2 orang. Dan salah satunya punya tubuh yang sangat bagus. Kepala sekolah melihatnya sangat puas. Tapi kepala bagian pengajaran merasa tidak tenang. Karena sekolah ini adalah tempat berkumpulnya anak nakal. Bahkan kepala bagian pengajaran selalu memakai helm pengaman, mengirim guru perempuan ke sini. Sama saja seperti kambing masuk kandang harimau. Kepala bagian pengajaran mengingatkan guru Fujiyama, sebaiknya memakai pakaian olahraga. Kalau pakai rok pendek yang menggoda itu akan dianggap menari striptis oleh murid. Dan guru Yamaguchi sebaiknya pakai sepatu olahraga, supaya mudah melarikan diri. Ternyata benar, guru lain juga semua bersenjata lengkap. Di sini jangan sampai sendirian. Sebaiknya 7-8 orang bergerak bersama. Tapi Yamaguchi dan Fujiyama jelas tidak mendengarkan. Sedangkan di kelas, mereka juga dengar ada guru perempuan datang. Dan katanya sangat seksi. Mereka siap menyambut dengan baik. Tapi malah kecewa. Guru Fujiyama masuk ke kelas 2. Namun guru Fujiyama juga ganti pakaian olahraga. Apa-apaan ini? Benar-benar meremehkan kami. Menghadapi guru baru ini, semua orang memandang rendah. Bahkan ada yang langsung memberi pelajaran di depan umum. Bikin aku kaget. Semua orang kira dia bereaksi lamban. Makin tidak sopan padanya. Tapi Yamaguchi tidak marah. Dia membagikan selembar kertas. Menyuruh semua menulis nama dan kegelisahan mereka. Serta mimpi dan sebagainya. Cara berkomunikasi anak kecil seperti ini. Tentu saja mereka tidak mau. Jadi saat Yamaguchi menulis namanya sendiri, semua orang gila-gilaan melemparkan kertas padanya. Seorang anak melihat dirinya tidak bawa buku, lalu mengeluarkan sebuah kelereng dari saku. Hei, itu tidak bagus kan? Bukankah itu peluru pachinko? Sangat berbahaya. Sebenarnya siapa yang melempar? Walaupun Yamaguchi tampak sangat takut, tapi tatapan sesaat barusan membuat ketua kelas merasa Yamaguchi tidak biasa. Pulang sekolah, Yamaguchi bertanya pada Fujiyama tentang keadaan kelasnya. Fujiyama bilang ada 2-3 orang. Bukan anak nakal, tapi cowok tampan yang bikin orang ingin memeluk. Dia sebelumnya selalu di SMP. Rasanya tetap lebih baik di SMA. Saat itu kepala bagian pengajaran naik mobil mengingatkan mereka. Menyuruh mereka cepat pergi. Karena pulang sekolah adalah saat paling berbahaya. Keduanya tidak peduli. Saat itu anjing Yamaguchi datang menjemputnya. Jangan lihat ekornya diikat bunga. Dia sebenarnya punya latar belakang besar. Karena dia milik kelompok Yakuza Edo. Sedangkan Yamaguchi adalah putri besar kelompok Edo. Semua orang sangat peduli hari pertama Nona bekerja. Mendengar kalau mereka bahkan tidak memanggilnya guru. Malah memanggil Nona bodoh. Apa? Berani sekali berucap kurang ajar pada putri besar keluarga kami. Nona mau saya memberi mereka pelajaran. Gunakan ini untuk memperingatkan mereka. Ah, tai, dasar bodoh. Mereka itu cuma anak SMA yang masih bau susu. Maksudku biar aku saja yang pergi. Kalian biarkan aku yang urus. Nona besar yang terhormat tidak boleh terluka sedikit pun. Wakamatsu, urusan selanjutnya aku serahkan padamu. Kakak aku juga mau pergi. Bodoh mati, itu harus sesuai urutan umur. Kalau kalian juga tidak ada siapa yang melindungi Nona besar. Mengerti? Yamaguchi bukan hanya guru sekolah, tapi juga wakil ketua kelompok Edo besar. Disinilah rumah Yamaguchi. Keluarganya semua orang berbahaya. Mana mungkin takut sama anak ingusan. Besoknya saat pelajaran, Yamaguchi menerima hadiah dari murid. Dibuatkan foto pribadi dengan PS. Sayang, tulisan HD polos jadi HD tanpa bekas. Mereka bahkan memberinya julukan. Dipanggil Yamami. Semua bertaruh, menebak dia akan menangis atau marah. Tapi melihat mereka memberi julukan, Yamami malah sangat senang. Sejak kecil sebenarnya, dia adalah ketua kelas yang galak. Semua orang memanggilnya Ku Kepala. Julukan imut seperti ini baru pertama kali. Dia membawa foto itu ke kantor untuk semua lihat. Saat itu seorang murid di luar menarik perhatian. Dia murid di kelas Fujiyama. Sepertinya habis dipukuli orang, tapi dia adalah ketua kelas 2. Tidak banyak orang bisa mengusiknya. Guru ingin tanya tapi dia diam saja. Ada seorang guru tahu keadaannya. Ternyata ada seorang murid kelas 3. Sebelumnya sudah dikeluarkan. Sekarang diam-diam masuk sekolah lagi. Bahkan mengajak murid kelas 3 lain bikin geng. Saat itu kepala bagian pengajaran malah memberitahu mereka, jangan pedulikan perselisihan antar murid. Tapi Yamami tidak bisa terima.
Saat itu dia teringat, sepertinya sebelumnya ada yang memanggil si gendut ke belakang gedung olahraga. Dia buru-buru berlari ke sana. Saat itu si gendut sedang dipukuli habis-habisan. Ternyata benar murid kelas 3. Dan saat itu Yamami juga datang. Untuk membuktikan si gendut bukan pengadu, dia mengambil beberapa bola, berpura-pura sedang merapikan alat. Tapi si rambut hijau melihat Yamami, langsung merangkulnya. Si gendut ingin menghentikan, tapi dipukul jatuh ke tanah. Yamami sempat memeriksa, melihat dia belum sepenuhnya pingsan. Yamami pun ikut memberi satu sikutan. Alasan dia melakukan itu adalah ingin memberi pelajaran pada mereka. Saat teman-temannya datang, "Jangan sentuh muridku." Saat teman-temannya datang, semuanya sudah selesai. Hal pertama yang ditanyakan si gendut saat bangun adalah Yamami. Dia menceritakan semuanya, tapi di tanah hanya ada si rambut hijau dan beberapa orang. Hewan peliharaan Yamami juga ada di samping. Semua orang mengira pasti Da Huang yang menyelamatkan Yamami. Hanya ketua yang tidak percaya. Ini bukan komik, bro, jangan terlalu memaksa. Anggap saja hari ini jasaku. Sedang apa sih? Apa itu tingkat tertinggi berpura-pura lemah untuk mengalahkan? Padahal dia putri besar Yakuza. Tapi malah jadi wali kelas di sekolah nakal. Bangun tidur abis berkelahi dengan bawahannya. Sampai sekolah langsung memimpin murid-murid kelasnya. Gayanya seperti sedang menonton pertunjukan. Lebih bersemangat daripada orang lain. Tapi di kelas Asen sudah mulai curiga padanya. Saat itu, salah satu yang baru saja berkelahi tiba-tiba mengeluarkan pisau. Kali ini masalah jadi serius. Tapi saat itu, Yamami justru menghentikan mereka. Jangan ikut campur. Sakit, bagaimana bisa membawa barang seperti ini? Kelas dimulai, semua kembali ke tempat duduk. Tindakan seperti ini membuat Asen semakin yakin dengan kecurigaannya. Lalu menyuruh si gendut menguji. Ketuk kepalanya dari belakang. Lihat apakah dia bisa menghindar seperti sebelumnya. Y sama dengan A. XP 2. Bisa dimasukkan ke puncak persamaan ini. Aduh sakit, ngapain kamu? Ah maaf. Keterlaluan, bodoh, sama sekali tidak ada aura membunuh. Melihat hasilnya seperti ini, Asen bersiap kabur dari kelas. Si gendut juga ingin lari. Tapi Yamami memanggil mereka. Besok adalah hari diskusi pengajaran. Akan ada guru dari sekolah lain yang datang mengamati. Dia berharap semua bisa bekerja sama. Mendengar itu Asen langsung duduk manis. Sepertinya dia punya ide, menyuruh anak buahnya sebarkan ke seluruh kelas. Yamami sangat gugup menghadapi hari diskusi besok. Saat itu guru Fujiyama datang, memberinya sebuah selebaran. Ingin Yamami merekrut anggota klub sebagai anggota paduan suara pria, dan hanya butuh 3 orang tertentu. Nyanyinya bagus atau tidak penting, asal wajahnya tampan sudah cukup. Sepertinya Fujiyama cukup bahagia di sekolah ini. Sesampainya di rumah, anak buah sudah menyiapkan segala untuk hari diskusi, agar guru lain tidak bisa melihat jelas. Sengaja mendatangkan pakaian darurat dari Tokyo. Bahkan ada sebilah pedang panjang. Kalau ada yang berniat jahat akan ditebas semuanya. Bukan hanya anak buah yang bersiap. Da Huang juga sudah siap. Hari diskusi pun tiba. Fuji, hari diskusi pun tiba. Yamami sangat gugup. Kepala bagian pengajaran lebih gugup dari dia. Menyuruh orang lain menyiapkan helm untuk tamu. Kalau terjadi kerusuhan murid, harus segera kabur lebih dulu. Melihat Yamami gugup, kepala sekolah juga memberi semangat. Tapi begitu dia buka pintu langsung kaget. Meminta kepala sekolah memberinya waktu 10 menit. Dan kepala bagian pengajaran juga melapor pada orang lain. Saat masuk ke kelas baru sadar. Di dalam tidak ada seorang pun. Mereka semua ada di atap. Yamami menyuruh mereka kembali. Tapi si gendut dan lainnya menoleh ke Asen. Harus ada persetujuan Asen. Asen pun setuju kembali. Tapi ada satu syarat, yaitu setelah pulang sekolah harus duel dengannya. Sedangkan di sisi kepala sekolah sudah hampir tidak tahan. Lihat kemari, lihat aku tunjukkan jurus tusuk sate. Tusuk sate di sebelah kiri meluncur keluar. Berubah jadi air terjun tusuk sate. Kepala bagian pengajaran pun bergegas datang. Cepat bawa para guru untuk berkeliling. Dengan gembira membuka pintu. Ternyata murid-murid semua duduk rapi di sini. Akhirnya selamat tanpa bahaya. Yamami melihat nilai Asen. Sangat bagus. Tapi kenapa dia masuk sekolah ini?
Seorang guru tahu sesuatu. Katanya waktu SMP dia bikin masalah. Memukul gurunya sendiri. Si gendut dan Ahsen selalu teman sekelas. Waktu itu sumbangan kelas dicuri. Guru tanpa bukti langsung menuduh murid paling nakal di kelas. Memaksa dia mengaku, kalau tidak seluruh kelas dihukum berdiri. Akhirnya baru tahu ternyata bukan kelasnya. Ahsen mengejarnya menyuruh berlutut minta maaf. Tapi guru bilang itu salahnya sendiri. Karena biasanya kelakuannya buruk. Kata-kata itu membuat Ahsen tak tahan. Langsung memukul gurunya. Masalah ini jadi besar. Benar-benar guru sampah. Melihat Yamami benar-benar datang, semua orang kaget. Dingin sekali. Dasar bodoh. Tapi Yamami bukan datang untuk berkelahi. Dia ingin Ahsen ikut paduan suara Fujiyama. Ahsen mengira dia sedang dipermainkan. Berniat memukulnya. Tiba-tiba teriakan menghentikan mereka. Itu polisi. Hei kalian sedang apa? Polisi. Polisi datang bagaimana sekarang? Sialan polisi. Mengerti kok. Tak disangka melihat polisi. Sebagai guru Yamami malah lebih takut daripada murid. Menyuruh semua orang lari berpencar. Dahuang melihat Nona dikejar polisi. Siap mengorbankan diri menyelamatkan. Aduh sakit. Aku rela ditangkap menggantikan Nona besar. Apa? Bukannya jadi Nona besar Yakuza yang baik-baik. Malah memaksa jadi guru di sekolah nakal. Akhirnya bikin diri sendiri setengah mati marah. Ternyata saat dia periksa ujian matematika, tidak ada satu angka pun. Penuh dengan coretan macam-macam. Semuanya coretan. Tidak ada yang bisa menulis. Bahkan ada yang gambar gaya kawin anjing. Yamami bersumpah tidak akan biarkan mereka. Tapi saat itu telepon mengganggu. Ternyata beberapa anak ini pesan layanan tidak bayar. Minum mabuk merasa paling hebat. Bahkan memukul perempuan. Hal seperti ini paling tidak bisa kutoleransi. Tapi perempuan yang didorong juga besar dan kuat. Langsung membalas dengan pukulan. Melihat dirinya dipermalukan, lelaki itu mengangkat botol hendak memukul. Saat itu Yamami datang. Sekali gerakan langsung menjatuhkannya. Temannya masih ingin membantu. Dahuang langsung menanamkan virus gila padanya. Saat anak buah menyebut nama kelompok Edo besar, keduanya langsung sadar. Anak buah dan Dahuang pergi mengajari sopan santun minum. Tempat ini adalah wilayah yang dilindungi Edo. Perempuan yang diselamatkan bernama Sayuri. Seorang ibu tunggal. Membesarkan anak sendirian. Tapi saat Yamami melihatnya merasa familiar. Keesokan harinya, Yamami dengan wajah dingin masuk kelas. Seluruh kelas hanya ada 2 nilai tinggi. Dari 18 orang ada 2 yang tidak lulus. Karena yang gagal harus ikut ujian ulang. Yamami berencana memberi pelajaran tambahan. Di negeri ini hal itu bahkan tak terpikirkan. Tapi mereka malah tidak menghargainya. Merasa toh tak mungkin masuk perusahaan besar. Akhirnya pun hanya kerja di toko kecil atau pabrik sekitar. Belajar atau tidak sama saja. Tapi bahkan tambah kurang kali bagi pun tidak bisa. Benarkah ada orang mau terima? Mendengar Yamami berkata begitu, si pirang marah malu. Paling banter ikut geng. Orang sekitar tertawa, mengira kata itu bisa menakuti Yamami. Orang seperti mereka, otak bebal, sifat buruk wajah pun jelek. Hanya bisa jadi umpan. Meski ditebas mati dibuang di hutan, tidak akan masuk berita. Kata-kata Yamami begitu berwibawa. Yamami sadar. Segera menunduk sungkan. Si pirang tak mau ikut tambahan. Bertanya pada si rambut jambul depan. Tapi orang itu sudah lulus. Untung ada si gendut menemani. Mereka sepakat tidak ikut. Kepala bagian pengajaran dengar keputusan Yamami. Juga langsung menyindir. Pelajaran biasa saja tidak mau masuk apalagi tambahan. Yamami meski tak suka dia menghina murid. Tapi murid-murid itu memang tak bersemangat. Benar saja tak ada satupun datang. Yamami juga tak ingin memaksa terlalu keras. Keesokan harinya, Yamami dengar ada yang mencarinya. Ternyata Sayuri dari bar. Mendengar dia mau memanggilnya Nona besar, segera menariknya ke samping. Ternyata dia adalah ibunya si gendut. Pantas terasa familiar. Kali ini dia datang untuk bayar uang sekolah si gendut. Si gendut dengar ibunya dibawa Yamami. Langsung datang menuntut. Hanya karena aku tidak ikut tambahan kau sakiti ibuku. Guru macam apa kau, aduh sakit. Dasar babi bodoh. Pada penyelamat ibumu kau begitu tidak sopan. Penyelamat. Saat preman hendak memukul ibuku dengan botol guru yang menolongku. Yamami mendengar sampai wajahnya hijau.
Tahu Nona tidak ingin identitasnya terbongkar. Sayuri pun menutupi masalah ini. Tapi Ahsen makin yakin dengan dugaannya. Sepulang sekolah, Yamami tetap menunggu di kelas. Tapi tak seorang pun datang. Paduan suara guru Fujiyama juga sepi. Benar-benar tidak tahu bersyukur. Kalau aku sudah lama bernyanyi cinta tanding dengan guru Fujiyama. Malamnya pulang ke rumah, Sayuri menanyakan soal tambahan si gendut. Si gendut kira Yamami yang melapor. Bodoh, jangan asal bicara. Nona, aku tanya guru. Dia hanya tersenyum mengelak. Tidak mau bilang apa-apa. Si Yamami itu. Esoknya, si gendut datang ke sekolah penuh luka. Bukan ibuku yang. Apa ibumu? Soal tambahan ketahuan. Ibumu benar-benar penuh tenaga. Orang itu penyelamatku. Dia teringat ibunya menyebut Yamami penyelamat. Jadi sepulang sekolah, merasa harus datang menunjukkan muka. Kalau tidak terlalu tidak setia kawan. Masih tidur. Mereka sudah kesulitan sejak tabel perkalian. Jadi meski sudah datang, bukan berarti mereka mau mendengarkan. Tapi akhirnya ada awal yang baik. Dahuang juga ikut senang untuk Nona. Dengan niat baik Nona memberi tambahan, murid malas pasti akan dapat nilai bagus. Sampai jumpa tahun depan. Belajar tambahan sama sekali tidak ada gunanya. Anak-anak nakal ini.